Apa kabar semua? Baik. Sebetulnya ini pertama kali saya khotbah di ibadah bahasa Indonesia, tapi saya belum bisa khotbah di dalam bahasa Indonesia. Jadi Natalie yang bantu. Lebih bagus daripada Pastor Don. Baik, oke, saya menang. Nanti bisa khotbah di dalam bahasa Indonesia ya. Amin. Oke. I can't believe it's 2025 already. Wow, nggak percaya rasanya udah 2025 ya. How many of you guys are excited for this year? Berapa orang yang sangat bersemangat menyambut 2025? I want to start by asking you a simple but profound question. Saya mau memulai dengan bertanya satu pertanyaan yang sederhana tapi cukup dalam. What drives your daily life? Apa yang mendorong kehidupan sehari-hari Anda? Is it your job? Apakah pekerjaan Anda? Is it your family? Apakah keluarga Anda? Or maybe is it just your need to survive to the next day? Atau cuma kebutuhan untuk bertahan hidup sampai hari selanjutnya? A lot of us spend our days juggling responsibilities, Setiap harinya kebanyakan dari kita itu menangani begitu banyak tanggung jawab. often wondering how the seemingly useless parts of life fit into God's bigger plan. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, bagaimana sih bagian kehidupan kita yang seolah-olah itu nggak berguna bisa menjadi bagian dari rencana Tuhan. For instance, washing the dishes, Contohnya saat kita cuci piring, changing dirty diapers, mengganti diaper. being stuck in traffic for hours during Christmas season. Jadi saat kita lagi nyangkut ya di tengah-tengah kemacetan di waktu Natal kemarin. How do these things fit into God's bigger plan? Bagaimana hal-hal yang biasa ini bisa masuk ke dalam rencana Tuhan yang This luar year, biasa. our theme verse here at New Tribe Balikuta Jadi tahun ini ayat tema di New Tribe Balikuta comes from Colossians 3:17. datang dari Kolose 3 ayat 17. It says, whatever you do or say, Dikatakan bahwa apapun yang kamu lakukan dan perkatakan, do it as a representative of Jesus Christ. lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Our theme, Alive in Culture. Tema kita adalah menjadi hidup dalam budaya. Alive in Culture. Can everyone say alive in culture? Katakan menjadi hidup dalam budaya, alive in culture. It's about living a faith that goes beyond Sunday mornings. Artinya adalah kita harus menghidupi iman yang lebih dari sekedar iman di hari Minggu saja. And transforms the way we love, serve, and engage with the people around us. Itu akan mengubahkan cara kita melayani, berinteraksi, dan juga terlibat dalam orang-orang di sekitar kita. Because we're not just recipients of God's love, Karena kita bukan hanya menerima kasih Tuhan, we're also His messengers to the world. tapi kita juga pembawa pesan Tuhan kepada dunia ini. And every aspect of our life should reflect Jesus. Setiap aspek kehidupan kita harus mencerminkan Yesus. What if every part of your life, such as washing dishes, Bagaimana kalau setiap aspek kehidupan kita seperti saat kita mencuci piring, was able to be done as an act of worship? bisa dilakukan sebagai bagian penyembahan kita. The ordinary became extraordinary Hal biasa menjadi luar biasa because you approached it with the mindset, I'm doing this for the Lord. karena kita menggunakan pola pikir, saya melakukan ini untuk Tuhan. I want to share a story about my grandpa. Saya membagikan cerita tentang kakek saya. So when I was growing up, my grandpa was an electrician, Jadi saat saya masih kecil, kakek saya itu seorang tukang listrik. but he was also a full-time pastor. Tapi dia juga seorang pendeta yang full time. And I watched him serve and love people with the same integrity and passion in both jobs. Dan saya melihat bagaimana kakek saya itu bisa melayani orang dengan integritas dan semangat yang sama, walaupun dia menjadi tukang listrik maupun menjadi pendeta. There was no difference from the grandpa I saw at construction sites to the grandpa I saw on Sunday mornings. Tidak ada perbedaan yang saya lihat kakek saya waktu dia sedang bekerja di lokasi konstruksi maupun dia sedang berkhotbah di hari Minggu. Everything he did was so that he could be a messenger of Jesus to the world. Apapun yang dilakukan adalah supaya dia bisa menjadi pembawa pesan Kristus kepada dunia ini. And this year, my personal prayer and the prayer of our team Tahun ini doa pribadi saya dan juga doa tim kami is that your lives would be so full of Jesus that it would invade every aspect of your life. bahwa hidup Anda semua akan dipenuhi oleh Yesus sehingga setiap aspek kehidupan Anda juga bisa diubahkan. Not just the time you spend on Sunday mornings or in Connect Group, Bukan hanya waktu yang dihabiskan di gereja di hari Minggu, tapi juga dan juga di Connect Group, but when you're dealing with a difficult problem in your marriage, tapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan dalam pernikahan kita,
when you're raising your children, saat kita sedang membesarkan anak-anak kita, when you're going to school, saat kita sedang pergi ke sekolah, and when you're doing your work. dan saat sedang kita That your bekerja. life would be a reflection of Jesus in everything. Biar kiranya hidup kita menjadi cerminan Yesus dalam apapun yang kita lakukan. And Colossians 3:15 through 17, Paul paints a picture of what it means to truly be alive. Jadi dalam Kolose 3 ayat 15 sampai 17, Paulus itu sudah menggambarkan bagaimana artinya menjadi hidup. Oh, iya. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Lalu ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Let's pray before we jump in. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan. God, we thank you for this wonderful Sunday morning. Bapak, terima kasih untuk hari Minggu yang luar biasa ini. Help us to open our hearts and our minds Bantu kami untuk membuka pikiran kami dan juga hati kami to receive the word that you have for us today untuk menerima firman yang akan Kau berikan hari ini. and use us as your messengers to the world. Dan pergunakanlah kami sebagai pembawa pesan kepada dunia ini. In Jesus' name we pray. Dalam nama Amen. Yesus kami berdoa, amin. Okay, so if we go back to verse 15, Paul writes, "Let the peace that comes from Christ rule in your hearts." Jadi kalau kita melihat ayat 15 ya, Paulus menuliskan, biar kiranya damai sejahtera Kristus itu memerintah hatimu. The peace of Christ isn't the same as the fleeting sense of calm that we get when circumstances are going our way. Jadi damai sejahtera Kristus itu beda dengan perasaan tenang sementara yang kita hadapi saat keadaan itu sedang berpihak kepada kita. Instead, it's a profound, enduring peace that comes from knowing God is in control. Tetapi damai sejahtera Kristus itu adalah kedamaian sejati yang mendalam karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. The peace that Paul describes wasn't something he created for himself. Jadi kedamaian yang Tuhan ciptakan itu bukanlah diciptakan untuk dirinya sendiri. It was a gift from God. Dan kita menerima itu sebagai karunia Tuhan. And it's something that we can experience too. Dan itu sesuatu yang bisa kita alami juga. Jesus said in John 14:27, Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. I'm leaving you with a gift. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. This peace that we can experience in our hearts is rooted in our relationship with God. Damai sejahtera yang bisa kita rasakan di hati kita itu berakar dalam hubungan kita dengan Yesus. And it's defined as completeness, Dan bisa didefinisikan sebagai keutuhan, wholeness, kelengkapan, and safety. dan juga keselamatan. It's the gift that God gave us to be made complete. Ini adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa utuh, To be made whole, lengkap, not lacking anything. tidak kekurangan apapun. It's the safety that we have Him as our protector and defender. Itu adalah keselamatan yang kita punya dalam Tuhan karena kita punya Tuhan sebagai pembela kita dan perlindungan kita. And I don't know about you, Dan saya nggak tahu tentang Anda, but 2023 and 2024 were anything but peaceful for me. tapi tahun 2023 dan 2024 itu bukanlah tahun-tahun penuh damai buat saya. At least not in the way that the world defines it. Paling nggak dengan cara dunia ini menggambarkan kedamaian. Many of you guys know that 2023 I was dealing with going to Thailand. I have surgery on my knee. Mungkin banyak dari Anda tahu bahwa di tahun 2023 saya harus pergi ke Thailand, terus ada operasi di kaki saya. I had to relearn how to walk properly. Saya harus belajar kembali bagaimana cara berjalan yang benar. I had to regain my balance. Saya harus menemukan kembali keseimbangan saya. And it was harder than I ever thought it was going to be. Dan ternyata jauh lebih susah dari yang pernah saya bayangkan. And on top of that, I kept thinking, what if I injure myself again? Dan selain itu saya terus berpikir ya, gimana kalau saya cedera lagi? And it made fear enter my body.
Dan membuat saya merasa ketakutan itu tiba-tiba masuk gitu ke dalam diri saya. And so I thought, maybe I should just give up and live the couch potato life. Lalu saya berpikir mungkin harusnya saya nyerah aja dan jadi kaum rebahan. You know, just sit on the sofa, watch Netflix all day, don't do Ya, anything. teman-teman tahu ya, cuma leyeh-leyeh di sofa ya, nonton Netflix seharian dan gak melakukan apapun. I was so tempted to throw in the towel. Saya sangat tergoda ya untuk menyerah. And then 2024 came. Lalu tahun 2024 datang. I had just come back from the States, from visiting my family and grandparents. Saya baru kembali dari Amerika, selesai mengunjungi keluarga saya dan juga kakek nenek saya. And I was ready to leave the chaos behind. Dan saya siap untuk meninggalkan semua kekacauan di belakang. Oh, but I was wrong. Oh, tapi salah ternyata. Unexpected challenges just dropped into my lap. Tantangan yang tidak terduga datang ke pangkuan saya. And I eventually found myself spinning, Dan saya menemukan diri saya itu kebingungan. wondering how on earth am I going to handle all of these things? Bagaimana caranya saya menangani semua hal ini? And the peace that the world talks about, Dan kedamaian yang dunia itu definisikan, calm circumstances, contohnya seperti situasi yang tenang, everything going smoothly, semua hal berjalan lancar, our plans going as we planned them, rencana kita berjalan dengan baik, was nowhere to be found. tentunya tidak ada dalam hidup saya. But the amazing part was this. Tapi hal yang luar biasa adalah ini. In the middle of all of that chaos, Di tengah-tengah semua kekacauan itu, I found the true peace of God. saya menemukan damai sejahtera Kristus. It was a constant whisper in my heart, Itu adalah bisikan yang terus-menerus di hati saya, reminding me, I'm with you. mengingatkan saya bahwa aku menyertai I'm kamu. never going to leave you. Aku tidak akan meninggalkan kamu. I have the best in mind for you. Aku punya rencana yang indah untuk kamu. It wasn't the kind of peace that made hard things suddenly easy. Jadi damai sejahteranya Tuhan itu bukan sebuah damai sejahtera yang membuat hal susah tiba-tiba jadi gampang. But it was the kind of peace that said, things will be okay, because if it's not okay, it's not the end. Tapi damai sejahtera yang mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena jika itu belum baik-baik saja, itu bukanlah akhirnya. Were there days when the chaos got the best of me? Absolutely. Pernahkah saya merasa bahwa kekacauan itu terjadi dan saya nggak bisa menanganinya? Tentu saja. But underneath it all was this steady, unshakable sense that God was working. Tapi di bawah semuanya itu saya masih percaya bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. And that's what it can be like if we let the peace of Christ rule our heart. Dan itu apa yang bisa Anda juga alami kalau kita membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. It doesn't mean life will be perfect, but we can trust the one who holds it all together. Bukan berarti hidup kita akan sempurna, tapi kita bisa percaya Dia yang memegang kendali. So let the peace of God rule your heart. Jadi biarkan damai sejahtera Kristus memerintah atas hati kita. Let the gift of wholeness and completeness rule your heart this year. Biar karunia, kelengkapan dan juga keutuhan memerintah hati kita tahun ini. And let the gift that He's our protector and He's going to keep us safe rule your heart this year. Biar karunia bahwa Tuhan adalah pelindung dan juga penyelamat kita memerintah hati kita di tahun ini. Because we're messengers of peace to the world. Karena kitalah pembawa pesan Kristus ke dunia ini. We're called to carry this sense of peace into every interaction that we have. Kita dipanggil untuk membawa damai sejahtera ini di setiap interaksi yang kita lakukan. Because if you scroll for 1 second on Instagram or TikTok, well, TikTok got banned in the US this week, so there's no more TikTok in the US. Karena saat Anda scrolling 1 menit aja ya di Instagram atau di TikTok, walaupun di Amerika TikTok udah di-ban, You'll find that usually the most viral things are things of division, conflict, and things that bring anxiety. Anda akan menemukan hal-hal yang paling viral itu adalah hal-hal yang membawa kekacauan, perpecahan, dan juga kecemasan. But we're called to be peacemakers. Tapi kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Jesus said in Matthew 5:9, Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 5 ayat 9, blessed are the peacemakers, diberkatilah orang-orang yang membawa perdamaian. for they will be called children of God. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Now, how many of you guys are sports fans? How many of you guys like sports? Berapa dari sini yang suka menonton olahraga, pertandingan olahraga? Basketball. We got any basketball fans? Basket, ya. Football, not American football, soccer. Sepak I would bola, call it. American football. rugby. Okay, we got Pastor Don in the back. Ayo, we don't count Pastor Rugby Don. and football are different. I know, but it's the same here. There's one person in every game that if they didn't exist, chaos would probably break out.
Ada selalu satu orang dalam setiap pertandingan olahraga yang kalau orang ini tidak ada, maka kekacauan pasti akan terjadi. Can anyone guess who that person is? Siapa kira-kira? Yes. Yeah. They said referees. Yeah, referee. Referees It's atau not the wasit, coach. betul. The players can probably handle it on their own. Ya. Bukan pelatih, bukan juga pemainnya, It's not the fans. bukan fan tentu aja atau penggemar ya. You guys are just there screaming for no reason. Kalau kita ngefan kita cuma kayak teriak-teriak aja walaupun gak ada alasannya. But it's the referee. Tapi wasitnya. And Colossians 3:15 says, "Let the peace that comes from Christ rule your heart." Kolose 3 ayat 15 dikatakan bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. And that word rule comes from a Greek word, Dan kata-kata memerintah itu datang dari bahasa Yunani which means to act as an umpire or referee. yang artinya kita harus bersikap seperti seorang wasit. And now I remember when I was playing competitive soccer or football back in the States. Saya ingat waktu saya masih bertanding ya sebagai seorang pemain sepak bola di Amerika. The games were usually pretty peaceful. Pertandingannya sebenarnya cukup damai-damai aja. But there's one game that I will never forget for the rest of my life. Tapi ada satu pertandingan saya nggak akan pernah lupa seumur hidup saya. In the middle of the game, Di tengah-tengah pertandingan, a girl from my team had had enough with a player from another team. seorang pemain dari tim saya ya udah cukup gitu, udah cukup marah dengan seorang pemain dari tim lawan. And so she decided to run behind her and grab her hair and yank her to the ground. Jadi dia memutuskan untuk jambak rambutnya, tarik dia ke bawah. And now that was just the beginning of a major fight breaking out on the soccer field. Dan tentunya itu baru saja permulaan dari perkelahian besar yang terjadi di lapangan sepak bola. Tempers were high, the parents were freaking out. Jadi emosinya lagi tinggi ya, orang tua yang nonton semuanya langsung panik. But with one blow of the whistle, Tapi dengan satu peluit yang ditiup oleh si wasit, the referee stepped in si wasit itu maju and he brought the conflict to an end. dan dia menyelesaikan konflik itu. He brought clarity to the situation, Dia membawa kejelasan atas situasi itu. which did result in my teammate getting a red card and having to sit out for the next few games. Dan tentu saja ya, tim saya yang jambak tadi kena kartu merah dan harus keluar dari lapangan. But the reason I tell you this is because think of the peace of God as your referee. Tapi alasan kenapa saya cerita hal ini adalah mari kita pikirkan damai sejahtera Kristus itu seperti seorang wasit. His peace wants to stop conflict and bring clarity into your life. Damai sejahtera Kristus mau memberhentikan konflik dan membawa kejelasan dalam hidup kita. Let God make the final call in how we respond to life's challenges. Biar Tuhan yang membuat keputusan akhir bagaimana kita merespon terhadap tantangan kehidupan. Listen for that whistle. Dengarkan bunyi peluit yang ditiup itu. Listen for that still small voice that wants to bring clarity. Dengarkan suara bisikan halus di hati Anda yang ingin membawa kejelasan. Because we're messengers of peace. Karena kita adalah pembawa pesan perdamaian. And what if this year, Dan bagaimana jika tahun ini, before reacting to a situation, we ask ourselves, sebelum kita merespon terhadap situasi, kita bertanya dulu pada diri kita. am I responding out of the peace that Christ gave me, or am I responding out of my own frustration? Apakah saya merespon karena damai sejahtera Kristus yang ada di hati saya, atau karena saya itu frustrasi terhadap situasi ini? Or what if this year Atau bagaimana jika tahun ini we take steps to reconcile our relationship with someone? kita mengambil kesempatan dan langkah-langkah untuk berdamai dengan seseorang That we've had conflict or tension with. yang kita pernah mengalami konflik atau marah sebelumnya. A short plug for the workshop coming up on February 5th. Ini iklan sejenak ya, kita akan ada workshop tanggal 5 Februari. So if you need help resolving conflict in your life, I looked at the material for the workshop. Jadi kalau Anda butuh bantuan untuk menyelesaikan konflik dalam hidup Anda, saya sudah melihat materi workshopnya. It's very practical, so please come. Sangat praktek, sangat praktis ya. Jadi datang. And then what if, when life feels overwhelming, Dan bagaimana juga kalau misalnya tiba-tiba hidup itu sangat overwhelming atau sangat lebih kayak memberatkan kita.
we anchor ourselves in Philippians 4:6-7. Kita bisa mengandalkan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13. That says, "Don't worry about anything, instead pray about everything. Yang mengatakan bahwa jangan khawatir tentang segala hal tetapi berdoalah. And tell God what you need and thank Him for all He has done. Minta Tuhan apa yang kamu butuhkan dan bersyukurlah atas apa yang sudah Dia lakukan. Then you will experience God's peace." Maka Anda akan mengalami damai sejahtera Kristus. May we be people who carry Christ's peace into every situation in life. Kiranya kita bisa menjadi pembawa pesan perdamaian Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Demonstrating to people around us what it truly means to be alive in Christ. Menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita apa artinya menjadi hidup di dalam Kristus. So if we continue in verse 16, Jadi kalau kita kembali ya ke Kolose 3 dan kita lanjutkan ke ayat it 16. says, "Let the message of Christ fill your lives." Hendaklah perkataan Kristus memenuhi hidupmu. Let the message of Christ in all its richness fill your lives. Hendaklah perkataan Kristus dalam segala kekayaannya memenuhi hidupmu. As messengers of Jesus Christ to this world, we cannot share His truth with people around us unless we know it for ourselves. Sebagai pembawa pesan Kristus ke dunia ini, kita tidak akan mungkin bisa membawa pesannya kecuali kita sendiri sudah tahu apa pesannya itu. Imagine if Mike came to me and he's asking me for medical advice. That's probably a bad idea. Bayangkan kalau Mike itu datang ke saya dan nanya nasihat medis atau kesehatan, itu hal yang buruk. Yeah, I research medical stuff, but I don't know enough to give him a recommendation of what he should do if he's sick. Tentunya saya bisa meriset atau Google tentang hal-hal medis, tapi saya nggak punya kemampuan yang cukup untuk memberikan dia nasihat. It's the same with the Word of God. Sama dengan firman Tuhan. We first need to be filled with it ourselves. Kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita berbagi. And last year our theme was know it, live it. Tahun lalu tema kita adalah know it, live it, atau ketahui dan hidupi. All about knowing the Word of God and living it out in our daily life. Kita harus mengetahui firman Tuhan itu seperti apa dan menghidupi firman Tuhan itu. But don't let that stop in 2024. Jangan biarkan itu berhenti di 2025. Let's continue that to 2025, 2026, and for the rest of our lives. Kita lanjutkan di tahun ini, di tahun depan, dan sepanjang umur hidup kita. In many other translations of the Bible, Di banyak penerjemahan dari Alkitab, it says, "Let the word of Christ dwell in you richly." kalau bahasa Inggris itu biarkan firman Tuhan itu dwell atau diam dengan segala kekayaannya. But what does the word dwell richly mean? Tapi apa artinya dwell richly atau diam dalam segala kekayaannya itu berartinya? Dwell means to take up residence, to live in or inhabit. Diam di sini itu maksudnya adalah tinggal atau menghuni sesuatu tempat. Paul isn't asking us to treat scripture like a guest that occasionally visits our house. Jadi Paulus itu tidak meminta kita memperlakukan Alkitab seperti tamu yang kadang-kadang saja datang. But he's urging us to let God's word settle deeply into our hearts. Tapi dia mendorong kita supaya firman Tuhan itu bisa berakar mendalam dalam diri kita. The truth of God, the word of God, Kebenaran Tuhan, firman Tuhan, shapes our identity, membentuk identitas kita, our decisions, keputusan-keputusan kita, and the way we interact with the people around us. dan cara kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita. I'm going to step on a few toes. Forgive me. Saya akan menyinggung mungkin beberapa orang, mohon maaf terlebih dahulu ya. But watching Instagram reels and sermons, Tapi waktu saya melihat Instagram Reels ya tentang beberapa orang yang membagikan sermon, they're great. They're great. itu bagus. I watch the sermon from here every Monday. I watch a sermon from my hometown every Monday. I watch sermons online, so don't think I don't watch sermons online. Jadi saya menonton khotbah online ya dari gereja kita, dari gereja saya di Amerika. Jadi saya rajin menonton. But how much greater would it be if we actually opened the Word of God for ourselves? Tapi bukankah akan lebih luar biasa kalau kita bisa membagikan firman Tuhan itu And let His Word speak for itself. dan biarkan firman Tuhan itu berbicara untuk dirinya sendiri. If we want to be alive, we first need to be alive in God's Word. Kalau kita ingin menjadi hidup, kita pertama harus menjadi hidup dalam firman Tuhan. Now, Sekarang, I have this cloth. saya No? punya kain lap. What's its primary purpose? Can someone yell it out? Gunanya kain lap apa? What? Cleaning. To clean. Now, Yeah. how effective is this cloth going to be like it is right now?
How effective is this cloth going to be? Berapa, kalau misalnya sekarang kainnya masih seperti ini, kain lapnya, apakah akan efektif? No, I mean, we can scratch some things. We might scratch the glass. We might do some damage. Kalau kita pakai kain lap ini sekarang, kain lapnya masih kering, jadi malah kita mungkin bisa tidak membersihkan kaca, malah meninggalkan bekas di kacanya itu. It's dry. It's brittle. Ini kering, ini rapuh. It's unable to do its job to its fullest capacity. Kain lap ini nggak bisa mengerjakan pekerjaannya, yaitu membersihkan. But what if? Tapi bayangkan jika What if when we soak it in water, what happens to it? bagaimana jika kita merendamnya dalam air, apa yang akan terjadi? It becomes soft. Kain lap ini jadi lembut ya, It becomes pliable. bisa diremas-remas, It becomes useful. jadi berguna, It's able to do its job. bisa melakukan pekerjaannya, It's able to clean things, bisa dipakai untuk membersihkan, and it's able to make things sparkle again. dan bisa membuat barang-barang jadi kinclong lagi. Now, what happens when you squeeze it? Apa yang terjadi saat kita meremasnya? What happens? Apa yang terjadi? Whatever it's absorbed flows out. Apapun yang diresapnya, airnya itu akan keluar lagi. Imagine you've been soaking this cloth in dirty water for a week. Bayangin kalau misalnya kita merendam lap ini di air kotor selama 1 minggu. And you try to clean your dishes. Dan kita berusaha untuk membersihkan piring-piring kita. I don't know about the others in the room, but I definitely would not want to eat off of your dishes. Saya nggak tahu tentang Anda ya, tapi saya jelas nggak mau makan dari piring-piring Anda. Because who knows where that water Ka- came from. Karena siapa yang tahu itu air kotor isinya apa. But when you soak it in clean water, Tapi saat kita rendam kain itu dalam air bersih, it's able to clean things. tentunya itu akan bisa membersihkan barang-barang. It's able to bring life back to things that were dusty and old and gross. Itu akan bisa memulihkan kembali kehidupan bagi barang-barang yang tadinya kotor, jorok. And our lives are a lot like this cloth. Dan hidup kita itu sama seperti kain lap ini. When we soak ourselves in God's word, Saat kita merendam diri kita dalam firman Tuhan, it fills us. firman Tuhan itu akan memenuhi kita, It transforms us. akan mengubahkan kita, And it flows out into every interaction that we have. dan akan mengalir keluar dalam setiap interaksi yang kita miliki. If we aren't saturated with God's truth, Jika kita tidak merendam diri kita atau tidak dipenuhi oleh Like this kebenaran Tuhan seperti kain lap ini, it will eventually dry out again. nantinya akan kering lagi. It won't be able to do its job. Dan kain lap ini tidak bisa mengerjakan pekerjaannya, yaitu membersihkan. It's the same with us. Sama seperti diri kita. Soak yourselves in the word of God. Rendamlah dirimu dalam firman Tuhan. Soak yourselves in the truth of God Rendamlah dirimu dalam kebenaran Tuhan. so that clean water flows out from your life. Supaya air bersih saja yang mengalir keluar dari hidup kita. To see people healed, Supaya kita bisa melihat orang-orang disembuhkan, to see people restored, orang-orang dipulihkan, to see people set free. orang-orang dibebaskan. People may never open a Bible, Orang-orang mungkin tidak akan pernah membuka Alkitab, but they can see and hear God's truth through our lives. tapi mereka bisa melihat dalam diri kita kebenaran Tuhan melalui hidup kita. Now, practically speaking, what are some ways that we can let God's word dwell in our lives? Nah, kalau prakteknya bagaimana ya? Beberapa cara supaya firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu bisa diam dalam hidup kita. Well, one way is a common way. Yang pertama adalah cara yang cukup umum. Create a daily habit of reading the Bible. Buatlah kebiasaan untuk membaca Alkitab setiap hari. Doesn't mean you have to read 20 chapters in one day. Bukan berarti sehari itu harus baca 20 pasal. Start with 5 minutes. Mulailah dengan 5 menit saja. Read the verse of the day on the Bible app Baca verse of the day atau ayat hari ini di aplikasi Bible ya. and let God speak to you from there. Dan biarkan Tuhan berbicara kepada Anda dari situ. And then memorize scripture. Lalu yang berikutnya adalah menghafal ayat Alkitab. Why do we need to memorize scripture? Mengapa kita harus menghafal ayat Alkitab? Because when things happen in our life, Karena saat hal-hal terjadi dalam hidup kita, or when your friend comes to you needing help, atau saat teman kita datang kepada kita membutuhkan bantuan, the Holy Spirit will bring that verse back to your memory. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan ayat-ayat itu. Memorize scripture so it stays with you throughout your day and your life.
Saat kita menghafal ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat itu akan tinggal dalam diri kita dan juga dalam hidup kita. And then share God's word with others. Lalu tentunya kita membagikan firman Tuhan dengan orang lain. Doesn't matter if you have a theology degree or not. Enggak perlu memiliki gelar teologi untuk melakukan hal ini. It doesn't matter if you've been reading the Bible for one day or 20 years. Enggak peduli apakah Anda udah membaca Alkitab untuk 1 hari aja ataupun 20 tahun. Share it with others. Share whatever God put in your heart. Bagikan semua hal yang Tuhan taruhkan di hati Anda dengan orang lain. As you're saturated with His word, let it flow out of your life. Saat kita dipenuhi oleh firman atau perkataan Tuhan, biar kiranya firman itu juga mengalir keluar. Because Paul's command isn't just about our internal spiritual growth. Karena apa yang Paulus tuliskan bukan tentang pertumbuhan spiritual dalam diri kita saja. It's about equipping us to be messengers of the truth. Tetapi memperlengkapi kita untuk menjadi pembawa pesan kebenaran. We're messengers of peace. Kita adalah pembawa pesan perdamaian. We're messengers of truth. Kita adalah pembawa pesan kebenaran. And lastly, Dan yang terakhir, Paul concludes this section of Colossians Paulus menyimpulkan dari kitab Kolose ini with an all-encompassing challenge dengan tantangan yang sangat menyeluruh, in our theme verse for 2025. yang juga merupakan ayat tema NTB Kutat di tahun 2025. And whatever you do or say, Dan apapun yang kamu lakukan dan perkatakan, do it as a representative of Jesus Christ, lakukanlah sebagai perwakilan Yesus Kristus, giving thanks through Him to God the Father. sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Now, that's probably easier said than done, right? Tentunya lebih gampang diomongkan daripada dilakukan ya. It's challenging us to view every single word that we speak. Ayat ini menantang kita untuk berusaha menjaga setiap perkataan yang muncul dari mulut kita. It's challenging us to view every action we take Menantang kita juga untuk melihat setiap tindakan yang kita lakukan and every decision we make dan setiap keputusan yang kita ambil as opportunities to reflect Jesus, sebagai suatu kesempatan untuk mencerminkan Kristus, to live as His representative. untuk hidup sebagai perwakilan Kristus. It means that we're representing Him in every aspect of our life. Artinya kita mewakili Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. No matter how big or small, Tidak peduli seberapa besar atau seberapa kecil. whether you're washing dishes or you're standing here where I am. Tidak peduli saat Anda mencuci piring atau saat Anda berkhotbah seperti saya pagi hari ini. We're messengers in all that we do. Kita adalah pembawa pesan Kristus dalam apapun yang kita lakukan. And when I was thinking about it, I was like, but what if I'm at home? Dan saat saya sedang berpikir hal ini ya, saya berpikir seperti ini. Tapi gimana kalau saya itu sehari-hari di rumah aja? No, all that we do. Enggak masalah. Karena dikatakan dalam setiap hal yang kita lakukan. Even when people aren't watching. Bahkan saat orang lain tidak melihat. Even when no one's around. Bahkan saat tidak ada orang lain di sekitar kita. It removes all gray areas. Whatever you do or say. Ayat ini menghapus semua area abu-abu ya, dikatakan tuh dalam setiap perkataan dan perbuatan. Now, there's a well-known story in the US Jadi ada cerita yang terkenal di Amerika about a janitor at NASA. tentang seorang petugas kebersihan di NASA. Now, if you don't know what NASA is, Kalau Anda nggak tahu NASA itu apa, it's a US agency itu adalah sebuah badan di Amerika responsible for space exploration and scientific discovery. yang bertanggung jawab atas eksplorasi ruang angkasa dan juga menemukan tempat baru. Now, one day back in the 1960s, Jadi suatu ketika di tahun 1960-an, the president at the time, President Kennedy, waktu itu presidennya Presiden Kennedy ya, he visited this facility, the NASA facility. Presiden Kennedy mengunjungi tempat NASA ini. And he saw a janitor mopping the floor late at night. Dan dia melihat ada seorang petugas kebersihan lagi ngepel lantai di malam hari. And he asked him, "What are you doing here so late?" Dan dia tanya sama petugas kebersihan ini, kamu ngapain ngepel malam-malam? And the janitor famously replied, Dan si petugas kebersihan ini menjawab, "I'm helping put a man on the moon." saya membantu mengirim orang ke bulan. Read that again. "I'm helping put a man on the moon." Kita sebut lagi ya, saya membantu mengirim orang ke bulan. He was mopping the floor. Dia cuma ngepel lantai. How is he helping put a man on the moon? Bagaimana mungkin dia bisa ngirim orang ke bulan? But he knew Tapi dia tahu that his seemingly small task bahwa pekerjaannya dia yang seolah-olah kecil itu was part of a much, much bigger mission. adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar. In the same way,
Dengan cara yang sama, every action we take, setiap tindakan yang kita lakukan, no matter how ordinary it seems, tidak peduli seberapa biasa hal itu, is part of a bigger mission. adalah bagian dari misi yang jauh lebih besar. We can glorify God through it. Kita bisa memuliakan Tuhan lewat hal itu. We can see people healed and set free and delivered. Kita bisa melihat orang-orang disembuhkan, dipulihkan, dan juga dibebaskan. Writing emails, Saat kita menulis email, caring for children, saat kita sedang menjaga anak-anak kita, or managing our finances atau sedang mengelola keuangan kita, are all opportunities to reflect His love, purpose to this world. adalah kesempatan buat kita untuk mencerminkan tujuan Kristus ke dunia ini. Be His messenger, Jadilah pembawa pesannya, showing people His love, His grace, His peace, and the truth. menunjukkan kepada orang-orang di luar sana kasih Kristus, karunia Kristus, dan kebenarannya. In the workplace, Dalam tempat kerja kita, approach your work with integrity, lakukan pekerjaan Anda dengan integritas, with excellence, dengan keunggulan, and humility. dan kerendahan hati. And in our relationships, Dalam hubungan kita, whether it's with friends, family, or even strangers, dengan teman, dengan keluarga, atau bahkan orang yang tidak kita kenal. let our interactions reflect that love that He gave us. Biar setiap interaksi kita dengan orang-orang ini mencerminkan kasih Kristus yang And sudah in our- diberikan kepada kita. In our everyday tasks, Dalam setiap pekerjaan kita sehari-hari, use it to glorify God gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. as His servant and for His service. Sebagai hamba Kristus dan untuk pelayanannya Tuhan. Because we know that Jesus was a servant-hearted person. Karena kita tahu bahwa Yesus pun memiliki hati hamba. No task is too small when it's done for God. Tidak ada tugas yang kecil jika itu dilakukan untuk Tuhan. So Paul's charge in Colossians 3:17 Jadi apa yang Paulus katakan dalam Kolose 3 ayat 17 ini was both simple and profound. sebenarnya sederhana tapi sangat dalam. Whatever you do, Apapun yang kamu lakukan, whatever you say, apapun yang kamu katakan, do it as a representative of Jesus Christ. lakukanlah sebagai perwakilan Kristus. Because like I said a minute ago, Oh ya, people Oh, may like never I said. open a Bible, seperti yang saya katakan 1 menit lalu, orang-orang mungkin tidak pernah membuka Alkitab. but they read the gospel through the way that we live. Tapi mereka membaca Injil itu melalui hidup kita. So let's remember that we are messengers. Jadi ingat bahwa kita adalah pembawa pesan. We're called to be alive in Christ. Kita dipanggil untuk menjadi hidup dalam Kristus. So I want us to pause for a moment Jadi as the saya mau worship team kita plays. berhenti sejenak dan worship team akan memainkan sebuah lagu. I want you to imagine, Saya ingin Anda membayangkan what would your homes look like? bagaimana rumah Anda akan tampak, What would your workplaces look like? bagaimana tempat pekerjaan Anda akan tampak, What would our community look like bagaimana komunitas kita akan tampak if we truly lived out this passage? jika kita sungguh-sungguh menghidupi ayat ini. What if our decisions were always guided by the peace of Christ? Bagaimana jika setiap keputusan yang kita ambil itu dipandu oleh damai sejahtera Kristus? What would happen if our lives were so soaked in God's word that it overflowed into every conversation? Bagaimana jika hidup kita itu sungguh-sungguh dipenuhi oleh firman Tuhan sehingga itu pun mengalir keluar dalam Because- apapun yang kita lakukan? Because the truth is, Karena kebenarannya adalah people are searching for hope. orang-orang di luar sana itu sedang mencari damai. People are searching for peace. Orang-orang di luar sana mencari pengharapan. And people are searching for purpose. Dan orang-orang di luar sana mencari tujuan. And God chose you and me Dan Tuhan memilih Anda dan saya to reflect His character untuk mencerminkan karakternya and grace to a world that desperately needs it. dan kasih karunia-Nya kepada dunia ini yang sungguh-sungguh membutuhkannya. But perhaps last year Tapi mungkin tahun lalu or the previous years, atau tahun-tahun sebelumnya, you let fear, Anda membiarkan ketakutan, anxiety, kecemasan, busyness, kesibukan, or pride atau kesombongan take the place of Christ's peace. menggantikan damai sejahtera Kristus di hati Anda. Maybe you allowed distractions to crowd out God's word in your life. Mungkin Anda mengizinkan distraksi atau gangguan-gangguan itu mengecilkan firman Tuhan dalam hidup Anda. Or maybe you've struggled with living with intentionality. Atau Anda mungkin sedang bergumul untuk hidup dengan penuh tujuan. The good news is
Kabar baiknya adalah that God's grace is abundant, kasih karunia Tuhan itu sungguh melimpah. that this is a new year. Dan inilah tahun yang baru. Today is a new day. Hari ini adalah hari yang baru. Tomorrow's a new day. Besok adalah hari yang baru. And it's a new opportunity Dan itu adalah kesempatan yang baru to reset, untuk mengulang kembali, refocus, untuk memfokuskan kembali, and recommit dan juga mengkomitmenkan kembali to being His messengers, untuk menjadi pembawa pesan Kristus. alive and reflecting Christ in all that we do. Menjadi hidup dan mencerminkan Kristus dalam apapun yang kita lakukan. I want to leave you with 3 questions to consider. Saya mau meninggalkan Anda dengan 3 pertanyaan untuk Anda renungkan. Are you letting the peace of Christ rule in your heart? Yang pertama, apakah Anda mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah hati Anda? Is the word of Christ dwelling richly in your life? Yang kedua, apakah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di dalam hidup Anda? And are you doing everything that you do for the Lord Jesus? Dan yang ketiga adalah apakah Anda melakukan segala apa yang Anda lakukan untuk Tuhan Yesus Kristus? I want to invite the prayer team to the front. Saya mau mengundang tim doa kami ke depan. I know it's not something we normally do, Saya tahu ini bukan hal yang biasanya kita lakukan, but I want us to seek the face of God. tapi saya mau mengundang kita semua untuk mencari wajahnya Tuhan. And maybe this last year and the previous years have been hard for you. Mungkin tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya merupakan masa-masa yang berat untuk Anda. But you want to experience the peace of Christ. Dan Anda ingin mengalami damai sejahtera Kristus. You want to let the peace of Christ rule your heart in 2025. Anda mau membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah hati Anda di 2025. Or maybe you felt distant from God's truth. Atau mungkin Anda merasa jauh dari kebenaran Tuhan. Come to the front and seek His face. Datanglah ke depan, maju ke depan dan carilah wajah Tuhan. Let Him reignite your passion for His word. Biar dia membakar kembali semangat kita untuk mencari wajahnya dan mendengarkan firman-Nya. And if you're ready to be His messenger, Dan jika Anda siap untuk menjadi pembawa pesannya, come and ask Him to empower you datang dan minta Tuhan untuk memperlengkapi kita. so that whatever you say, Sehingga apapun yang kita katakan, whatever you do, apapun yang kita lakukan, you would be a representative of Jesus. kita akan menjadi perwakilan Kristus di dunia ini. Let's pray. Mari kita berdoa. God, we thank you Tuhan,